Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar tetap dapat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, dimulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk absensi, anak-anakku semua bisa mengklik link yang sudah ibu sediakan di description box ya. Baik, sebelumnya apa masih ada yang mengingat materi kemarin? Ya, betul sekali. Materi kemarin yaitu tentang akikah dan juga hewan kurban. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu tentang praktik muamalah. Nah, bisa kita lihat ya di slide di sini bahwasanya muamalah itu dibagi menjadi 3. Ada tentang jual beli, ada tentang riba, dan juga tentang kirot. Baik, untuk materi yang pertama yaitu jual beli. Jual beli ini merupakan kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, pada zaman dahulu manusia melakukan kegiatan jual beli ini dengan menukar barang atau barter. Kemudian jual beli berkembang dengan menggunakan alat tukar berupa uang. Nah, seiring dengan perkembangan waktu dan berkembangnya zaman, sekarang jual beli juga dilakukan dengan menggunakan alat-alat lain pengganti uang seperti kartu kredit, GoPay, ATM, Dana, OVO, dan sebagainya. Ada banyak sekali instrumen pengganti uang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mang, beli bapaunya dong. Bapaunya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bapaunya, yang rasa coklat. Si. Nah, dalam video tersebut ditampilkan bagaimana praktik jual beli, di mana ada seorang anak laki-laki yang membeli bakpao. Praktik jual beli semacam ini pastinya sudah sering kita lakukan ya, dimanapun itu, di kantin, di pinggir jalan, di pasar, bahkan dimanapun. Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah jelas ya bahwasanya jual beli ini hukumnya halal atau boleh. Nah, dalam praktik jual beli ini ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk rukun itu terdapat 3. Yang pertama nih, ada akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua, adanya makud alaih atau barang yang dijual dan harganya. Yang ketiga, ada sigot ijab qabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Adapun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh akid atau pihak yang bertransaksi, yaitu harus balik, berakal, rusdo, dan suka sama suka. Jadi jual beli ini harus dilakukan dengan dasar suka sama suka, alias sama-sama ridho antara pembeli dengan penjual. Adapun syarat dari makut alaih atau barang yang diperjualbelikan, yang pertama ada suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli, yang keempat barangnya dapat diserah terimakan, yang selanjutnya barangnya, kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan beli. Nah, kelima syarat ini harus dipenuhi dari barang yang diperjualbelikan itu. Kemudian untuk syarat dari ijab qabul, yaitu harus dalam bentuk ucapan, ataupun ijab qabul juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, nota, dan sebagainya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang kirot. Kirot atau yang dalam perbankan syariah biasa disebut dengan mudharabah ini merupakan suatu
usaha bersama antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya atau syarat yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, hukum qirot dalam Islam yaitu diperbolehkan karena mengandung unsur tolong-menolong antara pemilik modal dengan pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, dalam video tersebut terdapat dua orang pemuda, di mana Didin mempunyai uang yang banyak, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya membangun bisnis. Sedangkan Dadang, dia adalah seorang pembuat kaos dan dia berniat ingin mengembangkan usahanya. Kemudian Didin dan Dadang sepakat untuk melakukan kerjasama, di mana Didin memberikan uang kepada Dadang untuk dijadikan modal sebagai pengembangan bisnis kaosnya. Dengan keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan qirot. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam praktek qirot ini. Yang pertama, rukunnya adalah adanya penanam dan penerima modal. Syaratnya untuk keduanya mereka harus dewasa, sehat akal, dan juga rela sama rela. Kemudian untuk rukun yang kedua adanya modal usaha. Nah, syaratnya modal usaha ini jumlahnya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Untuk rukun yang ketiga yakni adanya pekerjaan, di mana syaratnya jenis kerja atau usaha dipilih oleh penerima modal. Selanjutnya untuk rukun yang keempat yakni adanya keuntungan, di mana syaratnya keuntungan ini dibicarakan di depan ya, ketika perjanjian sedang berlangsung. Kemudian untuk rukun yang kelima yakni adanya ijab dan qabul, di mana syaratnya ijab dan qabul ini harus dilaksanakan oleh pemberi modal dan penerima modal. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang riba. Riba berasal dari kata roba yang artinya bertambah atau tumbuh. Kemudian menurut istilah, riba adalah ketentuan mengembalikan secara berlebih atas suatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang diuntungkan kepada pihak lain yang merasa keberatan atau dirugikan. Nah, riba ini hukumnya yaitu haram karena sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba ini bagaimanapun bentuknya tetap diharamkan ya, tetap tidak boleh kita melakukan kegiatan riba seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah. Loh, kok begitu? Demikian adalah contoh sederhana tentang riba. Tapi riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada riba fadli, yang kedua ada riba qardi, yang ketiga ada ribayat, dan yang keempat ada riba nasiah. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli ini merupakan tukar menukar barang yang sama. Contohnya nih, kayak beras ditukar sama beras tapi nilainya berbeda, makanya akan merugikan pihak yang lain. Contohnya seperti 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras, atau 1 liter madu ditukar dengan 2 liter madu. Maka perkara yang dilarangnya ialah kelebihan dari perkara dari perbedaan ukurannya itu. Selanjutnya yang kedua ada riba qardi. Riba qardi ini contohnya dalam bentuk hutang piutang yang disertai dengan bunga. Contohnya seperti ketika kita minjam 90.000 dan kita harus mengembalikannya 95.000, maka 5.000-nya itu termasuk bunga dan itulah yang dinamakan riba. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada ribayat. Nah, ribayat ini terjadi apabila meninggalkan tempat transaksi jual beli sebelum barangnya itu diterima. Contohnya misalnya kita membeli pulsa 20.000 di konter, terus kita bayar, kemudian kita langsung pulang. Ternyata pas sampai di rumah
pulsa yang masuk cuma 10.000, maka penjual pulsa tersebut akan menanggung dosa ribayat. Nah, yang keempat ada riba nasiah. Riba nasiah ini terjadi apabila adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, jika kita membeli tas dengan harga 200.000 tapi kita membayarnya dalam sistem kredit. Jadi tas itu harganya 300.000, maka 100.000-nya itulah yang disebut riba nasiah. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah belajar banyak tentang praktik muamalah. Nah, sekarang ibu akan memberi kesimpulannya. Tadi yang pertama ada jual beli. Jual beli itu merupakan suatu transaksi tukar menukar ya, yang mana hukumnya adalah mubah atau boleh atau halal. Nah, yang kedua tadi ada kirot. Nah, kirot ini adalah kerjasama antara pemodal dengan pemilik usaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian selanjutnya ada riba yang secara bahasa artinya lebih atau bertambah, atau kelebihan dari pembayaran yang disyaratkan oleh satu pihak tertentu sehingga pihak yang satunya menjadi rugi. Nah, dari penjelasan yang sudah ibu paparkan, kalau misalnya ada yang belum dipahami, anak-anakku semuanya boleh bertanya di kolom komentar box ya. Baik, selanjutnya untuk tugas, silakan anak-anak membuat rangkuman berupa mind mapping dari materi yang sudah ibu sampaikan hari ini. Tugasnya dikumpulkan paling lambat besok ya. Baik, sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa tetap pakai masker, tetap rutin mencuci tangan, bawa hand sanitizer kemanapun, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Ya, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.